Andi itu, sehingga pembiasaan untuk mempermudah apa yang kita lakukan di sekolah. Pak Andi sudah mengatakan mungkin merasa tertekan di sekolah ini karena saya bisa membaca situasi di saat pandemi untuk kembali lagi kepada tanggung jawab dan karakter anak sebagai siswa, sehingga saya mengambil piket pagi, sehingga kesadaran itu tidak hanya datang dari anak tapi dari Bapak Ibu guru. Bapak 6.30 harus sudah hadir di sekolah, dengan membiasakan anak untuk bersalaman dengan Bapak Ibu guru, berawal dari kesadaran anak untuk tertib, untuk mengarah pada tujuan pembelajaran. Dari rumah anak untuk salaman dengan Bapak Ibunya, sampai di sekolah salaman dengan Bapak Ibu guru. Masuk ke sekolah, ke kelas, anak harus baris, tidak boleh masuk secara bebas, harus baris dari depan kelas. Sampai di sekolah mengawali pelajaran dengan berdoa, pulang sekolah dengan berdoa, dan bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Itu khusus untuk karakter santun. Untuk karakter kedisiplinan yang lain berupa melatih anak untuk bersih, misalkan jenengan bisa menulisani, ya ini ya alhamdulillah di sini masih ada separuh anak, tidak ada satu butir pun bungkus permen yang ada di atau plastik yang ada di halaman sekolah, tidak ada, karena anak sudah mulai sadar untuk membuang sampah dan lain sebagainya. Itulah Pak Andi, saya kira untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Handayani, kita kok sulit untuk melakukan apa yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak nurut, sekarang diomongi tapi besoknya sudah berubah. Maka dari itu pengawalannya dari pembiasaan yang kita lakukan, ya. Dan mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru dengan ketertiban yang saya lakukan di sekolah mungkin ya lahir atau tidak, monggo Bapak Ibu guru pokok satu itu, monggo kita sadari semuanya adalah ibadah, semuanya adalah ibadah untuk kebaikan bersama, ya. Itulah yang perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih, waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Sur. Jadi ada 3 yang telah menyampaikan. Untuk Bu Sri dan Bu Nida sifatnya pertanyaan, dan untuk yang Pak Sur itu sudah membantu Mas Andi untuk memberikan sebagian jawaban. Nah, untuk melengkapi apa yang ditanyakan oleh Bu Sri dan Bu Nida, ada 2 hal pertanyaan. Yang pertama tentang peraturan sekolah. Tadi ditanyakan oleh Bu Sri apakah itu perlu dikomunikasikan dengan wali murid agar itu bisa lebih efektif. Kemudian dari Bu Nida, bagaimana komunikasi yang efektif dengan peserta didik terhadap segala peraturan yang telah dibuat agar tidak mengulang kesalahan dan kesalahan. Terima kasih. Waktu untuk menanti 5 menit mohon. Oke, terima kasih Pak Nyoto. Saya mencoba membantu Bu Sri dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah sebuah peraturan itu perlu komunikasi? Ya, memang begini Bu, mungkin aturan yang selama ini terpasang itu awalnya belum berasal dari kita. Artinya peraturan itu mungkin hanya sekolah saja yang buat, dan itu mungkin juga belum disosialisasikan kepada orang tua, dan anak di sini belum punya pemahaman kenapa saya harus melakukan peraturan ini. Nah, jadi saran saya mohon kita tinjau ulang peraturan yang sudah terpasang di sekolah. Kita cek kembali apakah itu masih relevan atau tidak, dan peraturan itu kita bawa. Kalau sifatnya umum, berarti peraturan itu perlu kita sosialisasikan kepada wali murid. Peraturannya di sekolah seperti ini.
Kalau itu memang sasarannya ke siswa, berarti kita perlu ada hubungan timbal balik dengan siswa. Sekolah beraturan ini. Nah, anak-anak punya kemauan seperti apa? Kita padukan. Oke, berarti maunya anak ini. Sekolah ini. Kita rumuskan suatu kesepakatan, jadilah sebuah peraturan. Kalau keyakinan atau peraturan itu hanya istilah saja, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Sri. Berarti harus adanya sinergi orang tua, guru, siswa. Syukur kalau itu ke lingkungan yang lebih besar pada masyarakat, bahwa aturannya. Jadi antar itu harus paham aturannya, itu mengerti dan kenapa harus seperti ini. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif kepada peserta didik supaya tidak sering-sering mengingatkan. Seperti itu, Bu ya. Ini kasusnya sama, Bu Lidah. Saya itu kadang jengkel. Ya memang ya jengkel biar tapi kita harus memang sabar dan sering mengingatkan anak. Kita kembali lagi ke anak. Jadi anak itu raju-raju, jadi sering sekali diingatkan. Nah, komunikasi yang efektif seperti apa? Buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi kelas apa yang pengini anak, atau sikap seperti apa yang harus dilakukan, itu anak yang merumuskan. Biar anak yang merumuskan dengan fasilitasi guru. Nah, kalau sudah terbentuk, oh anak itu maunya seperti ini. Saya contohkan ini, Bu. Ini itu saya minta anak itu menuliskan apa yang ia mau, atau kelas seperti apa yang ia mau. Saya minta tuliskan bebas. Nulis anak banyak, tidak boleh ini, tidak boleh ini, atau harus seperti ini. Nah, itu aturannya siswa. Nah, dari aturan-aturan ini kita mapatkan, kita kelompok-kelompokkan, kita diskusi timbal baik, kita rumuskan menjadi kesepakatan kelas. Nah, kalau anak melakukan kesalahan, kita kembalikan ke ini. Kami misalkan nih ada anak di kelas sering bully temannya atau mengolok-olok temannya yang kita kembalikan ke sini. Ayo, kemarin anak-anak sudah sepakat loh bahwa kita adalah keluarga yang saling menghargai. Jadi nggak boleh seperti ini. Kita netralkan lagi keadaannya. Nah, dari kesepakatan ini anak itu diminta membubuhkan tanda tangan di sini. Jadi ini memang sudah benar-benar kesepakatan bersama. Mungkin itu Bu Lidah aplikasi efektifnya, yaitu kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Monggo bisa pakai istilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian jawaban dari Mas Andi. Cukup ya. Nanti kalau belum cukup di kesempatan lain, mungkin dalam diskusi tidak resmi bisa disambung lagi, bisa via HP ataupun secara tatap muka. Bapak Ibu, pukul 12 kurang 2 menit sebelum kita akhiri, perkenankanlah saya untuk menarik sebuah benang merah terhadap hasil sharing kita hari ini yang telah disampaikan oleh Mas Andi karena kebaikan hati beliau. Bapak Ibu yang kita hormati, dari sekian paparan itu kalau bisa saya tarik sebuah benang merah, bahwasanya budaya positif itu harus dimiliki oleh semua stakeholder sekolah. Stakeholder sekolah itu sinten
ya murite, ya gurune, ya wali peserta didiknya, ya kepala sekolahnya, ya pengawas sekolahnya. Itu harus semuanya memiliki budaya positif. Budaya positif berawal dari disiplin positif. Disiplin positif itu berawal dari keyakinan diri yang tadi disampaikan oleh Pak Sur, itu adalah kesadaran. Nah, oleh karena itu muaranya kita bangun kesadaran bersama seluruh stakeholder sekolah. Apa gunanya budaya positif? Kita diharapkan guru sebagai sentral pembelajaran itu diharapkan menjadi seorang manajer pembelajaran. Manajer yang harus bisa membawa peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila. Di dalam proses itu kita harus ingat bahwa di situ ada kemerdekaan yang disebut merdeka belajar. Karena peserta didik punya kemerdekaan, kita harus ingat bahwa mereka punya 5 kebutuhan dasar. Itu harus kita ingat. Nah, 5 kebutuhan dasar itu adalah kasih sayang, kekuatan untuk meraih bintang. Tadi gambarnya bintang yang Mas Adi. Berarti artinya dia punya potensi masing-masing, itu harus kita sadari, kita hargai, dan kita kembangkan. Yang diibaratkan diajar Dewantoro tadi, kan kita ibarat ngopeni tumbuhan. Dengan potensi yang masing-masing kita diharapkan bisa menjadi manajer yang baik berdasarkan kemerdekaan peserta didik. Kita antarkan mereka untuk menjadi profil Pancasila di masa mendatang. Terakhir kita tarik, nek ngono guru itu harus bagaimana? Guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemarin sebelum saya ketemu Mas Ani dengan ilmunya ini, rumah saya wis pinter. Kepinteran yang sudah dimiliki ternyata wis ora relevan meneh. Sekarang sudah ada perkembangan lagi. Nah, oleh karena itu di dalam penyusunan kurikulum pun ada satu poin bahwa salah satu prinsip penyusunan kurikulum adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu untuk semua ternyata, untuk peserta didik dan juga untuk pendidiknya termasuk kepala sekolahnya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu belajar dari siapapun sumber belajarnya. Bisa dari media cetak, media audio, mungkin sharing sesama teman tanpa memandang itu lebih apa itu istilahnya suwi lengabdi atau mungkin baru pemula, tapi kalau ilmunya itu sangat bermanfaat, perlu kita gali ilmu, kita manfaatkan sehingga kita menjadi seorang manajer pembelajaran yang andal. Dengan memerdekakan siswa, kita dapat mengantarkan mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian kiranya, ada kurang lebihnya dari saya, untuk dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cekap Mas Adi.